Itu asalkan kita melakukan observasi dulu. Kalau tidak observasi dulu, bagaimana kita menentukan sebuah dasar? Itu yang paling penting. Ini yang keuangan. Selanjutnya, nah ini kita berbicara variable intervening gitu ya. Variable intervening ini kan variabel antara. Kalau tadi kita berbicara variabel terikat dan variabel bebas, variabel intervening ini sebenarnya bisa disebut sebagai variabel bebas, bisa juga disebut variabel terikat, bisa, karena sifat dasarnya dia itu dipengaruhi dan mempengaruhi, itu dipahami itu. Inilah sifat dasar di dalam intervening. Teman-teman masih banyak yang bingung terkait dengan ini, padahal variabel intervening ini membuat sebuah menggambarkan sebuah akibat ya dari sebab tadi. Dan akibat ini menjadi sebab lagi untuk akibat berikutnya gitu ya. Jadi di tengah-tengah tuh ya posisi intervening itu. Dia selain dipengaruhi, dia juga mempengaruhi. Pahami dasarnya dulu. Berbeda dengan moderating, nggak sama. Karena mediasi ya atau intervening ini fungsinya dia sebagai variabel antara ya. Sebuah X itu mempengaruhi Y itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Berarti kalau tidak langsung melalui Y1 tadi. Itu dasar intervening. Itu pahami ya. Kemudian ini kita contohkan nih, misalnya kita pemasaran tadi mau kita gali ya, bahwa yang namanya harga itu bisa positif bisa negatif pengaruhnya pada keputusan pembelian. Nah disitulah kemudian kita misalnya mau membuat sebuah variabel lanjutan ya, akibat berikutnya nih daripada keputusan pembelian. Apakah tindakan di dalam keputusan pembelian itu kemudian berakhir? Kan tidak. Bisa jadi dia puas ya, bisa jadi dia tidak puas, bisa jadi dia kemudian tidak percaya atau dia tambah percaya, bisa jadi dia melakukan word of mouth nanti, omongan orang ke orang ya, testimoni. Bisa jadi setelah itu kemudian dia membuat sebuah perilaku diri sendiri menjadi lebih loyal atau loyalitas di situ. Nah, ini contohnya. Kita tambahkan variabel kepuasan. Nah kemudian inilah model struktural sebenarnya. Yang namanya struktural itu X mempengaruhi Y, kemudian mempengaruhi Y lagi. Nah itu namanya struktural. Jadi beruntut gitu ya, berjejer atau alur korelasinya itu tidak berhenti dalam satu hubungan ya, tapi terjadi lagi pada hubungan berikutnya, menyebabkan kejadian pada variabel berikutnya. Jadi harga itu menghasilkan keputusan pembelian. Dari keputusan pembelian nanti kan dia akan mereview produknya, menggunakan produknya, lalu lahir kepuasan atau enggak. Disitulah yang disebut sebagai variabel intervening. Nah ini contoh yang pemasaran. Kemudian contoh yang ini dirapikan ya, setelah itu dirapikan seperti ini. Kemudian contoh yang SDM. SDM itu kita misalnya berbicara kompensasi. Kompensasi itu kan bentuknya gaji, ya, tunjangan dan lain-lain, bonus ya. Apakah pasti menghasilkan sebuah komitmen? Belum tentu ya. Tapi bisa jadi menghasilkan sebuah komitmen. Nah, tapi apakah dari komitmen itu kemudian selesai? Kan tidak. Di situ ada akibat lagi setelah komitmennya bagus, yaitu apa? Kinerja. Nah, kita membangun sebuah model itu jangan langsung banyak variabel ya. Tentukan konsep dasarnya dulu seperti satu jalur gini aja dulu. Nanti X-nya ini bisa ditambah menjadi 3 atau menjadi 4. Oke, kita lanjut untuk yang tadi yang SDM ya. Jadi SDM seperti ini. Tujuan akhir daripada perusahaan itu adalah kinerja. Gak ada lagi tuh. Sama pun dengan pemasaran. Tujuan akhirnya apa? Loyalitas itu ya. Supaya bisa membeli kembali. Itu dasar di dalam berbicara keilmuan di bidang SDM dan pemasaran. Jadi teman-teman nanti tinggal mengembangkan variabel bebasnya ini, X-nya ini mau diarahkan kemana X ini. Apakah mau ditambah ya, tambah 1 atau tambah 2 ya. Tapi karena syaratnya di sini kita tetapkan 3, maka X-nya harus ditambah menjadi X1, X2 dan X3. Lalu nanti kita cari hubungannya ke Y1 dan ke Y2. Sebenarnya tidak ada yang susah ya, asalkan kita memahami konsep dasarnya gitu ya. Kemudian saya contohkan nih terkait dengan bagaimana membangun hubungan kausalitas dalam variabel intervening pada konsentrasi keuangan. Ini contoh nih. Leverage ini kan
berapa besar ya hutang yang digunakan perusahaan ya untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Ya. Dalam arti, apakah hutang yang besar itu bisa meningkatkan nilai saham gitu ya. Tadi kan kita membuat hubungan gitu. Ternyata beberapa penelitian bisa positif, temuannya bisa negatif. Kita ambil aja hasil temuan itu sebagai dasar hubungan ini. Ini pakai dasarnya hipotesis, pakai dasar penelitian terdahulunya siapa. Lalu kita tinggal kembangkan nih ke kanannya nih, ada nggak nih setelah nilai saham? Coba kita cari referensi. Ternyata misalnya ada Pak. Ya. Nilai saham akan menentukan return saham. Cari dasarnya, ada nggak? Kalau di situ ternyata ada jurnal penelitian terdahulunya atau skripsi sebelumnya yang meneliti hubungan nilai saham dengan return saham, maka boleh dijadikan hubungan seperti tadi. Maka X ya kita rapikan Y1, Y2. Ini sudah jadi hubungan struktural ya kalau contoh di dalam keuangan. Maka teman-teman nanti tinggal mengembangkan saja itu ya X-nya. Karena yang paling mendasar itu biasanya pada variabel bebas. Kalau variabel intervening dan terikat itu biasanya memang terbatas. Maka dari itu kreativitas kita itu ditentukan daripada kita menyajikan variabel bebas. Itu harus dipahami. Nah kemudian ini saya contohkan bagaimana sih jika model struktural itu menggunakan 3 variabel bebas. Ya sama seperti tadi. Nah, ini pertanyaannya. Lantas bagaimana jika model struktural itu menggunakan variabel intervening ya dengan menggunakan variabel bebasnya sebanyak 3. Ini kita contohkan. Ini SDM ya. Bahwa di perusahaan itu saya menggunakan variabel ini Pak karena perusahaan sering memberikan kompensasi. Dari pengamatan saya karena kompensasinya cukup besar setiap bulan atau setiap setengah tahun, ternyata komitmen kerjanya tambah baik Pak. Ini bahasa pengamatan ya. Oke lah kita angkat ini kompensasi dan komitmen. Dan komitmen itu Pak menghasilkan sebuah kinerja. Oke kita angkat kinerja sebagai Y2-nya. Maka dari itu teman-teman ini nanti tinggal tambah. Amati lagi di perusahaan itu. Selain masalah kompensasi itu apa yang bisa membuat komitmen dan kinerjanya menjadi semakin meningkat. Ternyata saya amati Pak. Di situ ada yang namanya motivasi. Motivasi itu apa? Dari diri kita, ya persepsi diri kita terhadap perusahaan. Apakah kebutuhan kita itu merasa terpenuhi ketika bekerja di perusahaan ini, aman atau enggak? Hubungan sosialnya aman atau enggak itu ya. Ada penghargaan, ada keterbukaan ide ya dari para karyawan atau enggak, atau tertutup. Itu motivasi. Lalu kita tambah lagi Pak menjadi leadership, kepemimpinan. Ternyata menurut saya Pak selain komitmen dan selain kompensasi dan motivasi tadi, kepemimpinan juga mempengaruhi karena pimpinan itu memberikan arahan langsung, gitu ya. Garis seperti ini sudah dibuat variabel bebasnya ada 3. Lalu rapikan, urutkan nomornya. Kita tinggal membuat garis-garis nanti kayak gini, garis-garis hubungan, gitu ya. Lalu selanjutnya tinggal kita cari hipotesisnya nanti. Hipotesis yang saya maksud itu hubungan ini ada enggak penelitian sebelumnya? Ini harus ada semua. Maka dari itu berikan nomor dulu setelah dirapikan. Tadi kan seperti ini gambarnya. Lalu kita rapikan nih, karena garisnya kan belok-belok. Rapikan seperti ini. Setelah ini jadi, maka kemudian kita berikan nomor hipotesisnya. Hipotesis 1, hipotesis 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi hipotesis yang 1 sampai 7 ini, ya ini kan hipotesis langsung, belum hipotesis tidak langsung. Ini harus dicari dasarnya. Ada enggak hipotesis 1 kita merujuk pada penelitiannya siapa atau skripsinya siapa? Ada Pak. Misalnya punyanya si Abdul. Ambil aja Abdul, minimal tahun 19 paling lama. Ternyata saya dapat yang 2022 Pak, bagus. Berarti referensinya terbaru. Percuma kita membuat sebuah referensi terlalu lama. Kan kita mengkonversi sebuah keilmuan atau teori itu harus selalu update. Nah, tahun kemarin kita update sekarang nih. Berlaku enggak nih teori? Nah, ini explanatory research itu seperti itu. Jadi teman-teman jangan bingung masalah apa sih hubungan-hubungan ini. Kita berbicara sebuah perilaku atau hubungan kausalitas sebab dan akibat. Sesuai dengan bidang keilmuan kita.
Pemasaran, SDM ya SDM. Nah, lalu kita membuat garis apa Pak setelah ini? Ini kan nggak ada bedanya dengan penelitian di mata kuliah ekonometrika, hanya saja yang membedakan adalah variabel X3-nya. Teman-teman ini dulu nggak punya S3, yang diteliti hanya X1, S2, Y1, Y2. Sebenarnya kalau kita berbicara analisis data, nggak ada susahnya itu ya. Analisisnya, ngerunningnya itu sama-sama berapa menit saja. Toh kita nggak disuruh hitung satu-satu nanti. Ya, mendeskripsinya sama, tinggal nambah sedikit terkait dengan X3. Jadi teman-teman nggak usah bingung bahwa ketika menambah ini kita tinggal nyari X3-nya saja itu ya. Nggak perlu merombak hasil penyusunan model pada mata kuliah ekonometrika maupun di seminar. Cukup tambah aja di sini kalau mau tetap menggunakan intervening. Nanti kalau mau menggunakan moderating nggak apa-apa. Kalau mau menggunakan moderating tinggal hapus saja salah satu Y-nya. Tinggal kita angkat moderatingnya apa. Selesai, nanti di slide terakhir kita jelaskan. Jadi di sini buat garis-garis seperti ini, lalu beri nomor, lalu buat garis untuk variabel interveningnya. Nah, ini hubungan tidak langsung. Jadi nanti motivasi terhadap kinerja itu pengaruhnya lebih besar mana antara motivasi melalui komitmen lalu ke kinerja. Nah, ini fungsinya intervening. Nanti yang menghitung siapa? Alat statistiknya. Jadi nanti yang membedakan itu adalah alat statistiknya, bukan kita yang menghitung. Kita hanya membaca hasilnya berbeda atau enggak. Ternyata nanti misalnya hasilnya adalah lebih baik melalui komitmen dulu Pak. Berarti perusahaan harus mengutamakan membangun komitmen dulu, bukan langsung kinerja. Ini yang harus dipahami. Ya, jadi tinggal kita rapikan aja nanti. Kemudian setelah ini jadi, kita cari satu persatu H1, H2, H3 sampai H10 ini ya, ada teorinya apa enggak? Buat seperti ini, cari penelitian terdahulunya. Jadi penelitian terdahulu ini H1 sampai 7 ini wajib 7 artikel. Enggak boleh digabung-gabung. Pak, ternyata X1 S2-nya sama Pak dengan pada referensi pada H1. Tetap yang dipakai hanya satu, enggak boleh dua gitu ya. Jadi kalau kita melihat gambar, dasar hipotesis itu H1 sampai H7, itu beda-beda. Dia yang nulis siapa? Entah boleh skripsi, boleh jurnal. Enggak apa-apa. Tidak harus selalu skripsi, tidak harus selalu jurnal ya. Boleh menggunakan skripsi. Asalkan tahunnya itu maksimal 2019 gitu ya. Nah, 8, 9, 10 ini dapat dari mana referensinya Pak yang tadi ini? 8, 9, 10 ini. Itu referensinya mengcopy paste punyanya X1 ya ke Y1, X2 ke Y2, X2 ke Y1, X3 ke Y1. Jadi X1, X2, X3 ke Y1 itu referensinya Abdul, Marni, Fatih, salin aja ke bawah. Ditambah hipotesis kelimanya nanti di situ, komitmen terhadap kinerja. Berarti komitmen terhadap kinerja, hipotesis ke 7 ya, punyanya Susanti. Nah, Susanti ini disalin. Jadi teman-teman cari dulu dasarnya hubungan semua ini, hubungan langsung tadi, variabel langsung hubungan variabel bebas ke intervening, bebas ke terikatnya. Cari satu-satu dulu. Jangan membaca yang intervening dulu. Intervening belakang, itu tinggal gabung aja kok, nggak perlu cari referensinya. Pak, saya mau nyari referensinya. Kalau dapat boleh. Berarti ada 10 referensi berbeda, bagus. Tapi sebenarnya itu hanya membutuhkan 7 artikel referensi aja, 7 skripsi referensi. Ya, cukup itu mengcover daripada pengaruh langsung tadi yang ini. Ini yang harus di cover dulu. Nggak perlu seluruh hubungan yang ada 10 tadi. Jadi hipotesis ke-8, 9, 10 itu hanya tinggal copy paste saja dari hipotesis 1, hipotesis 2, 3, dan 7. Karena dia sifatnya mempengaruhi kan? Melalui ya, sifatnya melalui, bukan mempengaruhi langsung. Lalu nah, saya ingin memberikan penjelasan sedikit kembali. Teman-teman ini banyak yang bingung berkaitan dengan bagaimana mencari referensi yang baik, Pak. Referensi itu tidak ada yang terbaik ya maupun yang terburuk ya. Yang penting itu
temuannya itu atau penelitiannya itu baru itu loh. Maksimal paling lama 2019. Ini kita contohkan ini aja deh. Kita bisa lihat di layar. Penelitian oleh Ranianti tahun 2022. Dia meneliti terkait dengan X1-nya adalah kompensasi, X2-nya konflik kerja, Y-nya adalah kinerja. Nah, ini boleh tidak dijadikan dasar penelitian? Boleh. Misalnya judul kita yang kanan nih, kerangka kita yang kanan. Kita pakai X1-nya kepemimpinan, kompensasi, dan motivasi. Lalu Y1-nya adalah komitmen, Y2-nya adalah kinerja. Ini di slide 25 ya. Jadi nanti yang sama yang mana nih? Kompensasi dan kinerja. Nah, ini bisa dijadikan dasar untuk kinerja itu ya, kompensasi pada hipotesis kelima. Nah, hipotesis kelima ini jadi dasar sudah. Punyanya Ranianti. Ya. Dasar hipotesis kelima ini sudah kami tuliskan. Jadi nggak harus persis yang ini pakai struktural, ini pakai regresi. Nggak harus seperti itu. Satu saja sama, itu sudah oke. Lalu kemudian, misalnya ada lagi nih, ini yang banyak terjadi di teman-teman. Punyanya Mardiana tahun 2020. Mardiana ini penelitiannya motivasi, komitmen, kinerja. Sama tuh ya. Jadi X3-nya kita dengan Y1 dan Y2-nya sama persis. Nah, disitulah kemudian kita mau pakai yang mana nih? Ini kan mencakup 3 hipotesis. Pada dasarnya kalau kita melihat contoh yang kedua, ini contoh kedua kan banyak samanya nih ya. X1, Y1, Y2-nya sama. Berarti kan 3 hipotesisnya yang referensi 2020 ini bisa dipakai untuk 3 hipotesis kita yang model sekarang. Itu nggak boleh dipakai semua, pakai satu saja. Kita mau pakai apanya? Mau pakai hubungan X1 ke Y2? Apa mau pakai hubungan X1 ke Y1? Atau Y1 ke Y2 yang mau dipakai dasar referensi kita di sebelah kanan itu? Jadi pakai satu saja. Maka dari itu kenapa di dalam uji intervening ya, model intervening kita itu wajib menggunakan 7 referensi artikel ataupun skripsi. Karena itu akan mencakup penelitian atau hubungan langsung ya dari masing-masing variabel. Itu ya teman-teman ya. Nanti bisa dikaji ulang deh. Bisa diputar ulang nih video kita ini supaya nanti teman-teman betul-betul paham. Kemudian kita masuk di slide 26. Selanjutnya setelah ini jadi hubungan-hubungan ini lengkap dengan referensinya ya, cari nih dasar teorinya mana. Kepemimpinan itu menurut siapa dan indikatornya apa saja. Indikator ini yang tabel bawah ini adalah indikator. Apa fungsinya indikator? Indikator ini fungsinya nanti menjadi pertanyaan kepada responden kita. Mau yang keuangan ya, kalau keuangan menggunakan kuesioner. Mau yang SD mau pemasaran. Jadi ini tetap nanti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang nggak boleh kita ngarang sendiri. Nah, gimana Pak nyari ini Pak? Kita ambil satu dulu, kepemimpinan. Kita pakai teorinya siapa? Cari bukunya siapa, gitu ya. Ternyata di situ ada bukunya Kartono nih, tahun 2014. Maka bukunya Kartono ini bisa dijadikan referensi. Cari di situ pengertiannya apa, jenis-jenisnya apa. Kemudian juga indikator yang mengukur kepemimpinan itu apa. Ini muncul. Dia menyebut bahwa ada 6 ukuran. Sudah ini masukkan ke dalam tabel. Nanti tinggal garis-garis saja bahwa X1 ini diukur dengan 6 pertanyaan. Lalu gaji atau kompensasi nih. Kompensasi diukur oleh 4 indikator. Nah, maka ini akan menjadi 4 pertanyaan nih khusus untuk kompensasi. Kemudian motivasi diukur oleh 5. Komitmen itu 3 ya, lalu kinerja ada 4 pertanyaan atau 4 indikator. Jadi ini akan menjadi dasar pernyataan. Jadi teman-teman jangan menghiraukan ini, nggak boleh kita ngarang sendiri. Ini kebanyakan teman-teman itu ngarang. Pak, saya di situ ada 5 pertanyaan, saya mau ambil 3 saja, nggak boleh. Karena itu di tingkat sarjana S1 itu wajib menggunakan persis ya seluruh variabel yang ada di dalam teori atau indikator yang ada di teori. Nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Kalau di teori dia menyebut Kartono misalnya ada 6, ya kita pakai 6 indikator, berarti ada 6 garis di atas nih. Nah, nanti hasilnya seperti ini nih. Ya. Nanti hasilnya seperti ini. Inilah gambar struktural. Jadi sebenarnya teman-teman kalau runtut membuatnya ya seperti yang tadi saya gambarkan, itu saya yakin nggak akan susah. Masalahnya kadang teman-teman ini nggak konsen, banyak intervensi dari temannya.
banyak kurang percaya dirinya karena kurang melihat objeknya gitu ya. Maka dari itu objek itu penting banget gitu ya. Memahami objeknya, memahami fenomena yang ada di objek ya. Kita tanya atau kita datang ke situ atau kita observasi laporan keuangannya kalau di keuangan itu penting banget. Jadi dasar penyusunan ini itu menjadi terstruktur seperti ini. Nanti diputar ulang deh ya kalau bingung. Saya rasa ini sudah cukup jelas gitu ya terkait dengan bagaimana menyusun hubungan dan menyusun indikator. Ini indikatornya tadi 6, ada 4 nih sesuai dengan teori masing-masing. Motivasi ada 5, komitmen ada 3, kinerja ada 4. Lalu selanjutnya kita bertanya nih, bagaimana membuat judul, Pak? Judul skripsi itu enggak harus monoton gitu ya. Enggak harus kita kemudian pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y2 melalui Y1. Judul itu tidak harus demikian gitu ya. Ini kita buatkan tips nih bagaimana menyusun judul ya. Kenapa kok dibuat macam-macam jenis judul? Ini catatannya nih di bawah. Untuk menghindari yang namanya plagiarisme. Jadi penulis wajib merangkai bahasa yang menarik dan tidak harus monoton seperti judul skripsi sebelumnya. Contoh normatif ya, sesuai dengan contoh skripsi sebelumnya. Pengaruh kepemimpinan, kompensasi ya dan motivasi terhadap kinerja pegawai PT Astra Situbondo dengan komitmen sebagai variabel intervening. Ini normal. Ini secara umum rata-rata menulis judul seperti ini. Tapi masalahnya di situ bahasanya, susunan kalimatnya itu hampir sama. Ini di slide ke-27. Nanti teman-teman bisa bedah. Jadi kalau dibuat seperti itu malah ujung-ujungnya nanti kena plagiasi. Dianggapnya oh ini kok jiplak itu kan yang kita hindari. Itu yang kita hindari. Jadi jangan sampai teman-teman nanti menyusun judul itu sama itu ya. Pengaruh ini jangan. Coba kita buat contoh nih ya, judul dengan konsep berbeda. Pada contoh judul kedua, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai PT Astra. Ya. Dengan komitmen sebagai variabel intervening. Ini contoh yang kedua. Kita tidak menyebut variabel bebasnya. Boleh enggak, Pak? Boleh. Itu sah-sah saja. Karena nanti di dalam kita akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang saya maksud di dalam judul. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, kita tidak membuat kalimat pengaruh, tapi menggunakan kalimat peran. Peran komitmen kerja dalam memediasi pengaruh kepemimpinan, kompensasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Berarti kita sama nih, tidak menyebut variabel bebas. Boleh nggak? Boleh. Di judul yang ketiga ini kita berbicara bahwa sebuah komitmen itu memiliki peran ya sebagai variabel mediasi ya, pengaruh kepemimpinan, kompensasi, dan motivasi terhadap kinerja ya. Jadi kalimat variabel bebasnya itu tidak dimunculkan di depan tapi dimunculkan di belakang atau di tengah. Ini bahasa kita membuat judulnya, ini sah ya, ini tidak akan ditolak oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian contoh judul yang keempat, boleh menyebut seperti tadi, pengaruh kepemimpinan, kompensasi, dan motivasi terhadap komitmen dan kinerja. Berarti kalimat intervening nggak disebut. Sudah berbeda nih dengan teman-temannya. Berarti kita berbicara 3 variabel itu mempengaruhi Y1 dan Y2. Nah, ini digabung, Y1, Y2-nya digabung. Bahasa judulnya digabung. Atau yang terakhir, peran kepemimpinan ya, motivasi dan kompensasi dan motivasi dalam membentuk komitmen dan kinerja. Jadi kita berbicara peran daripada 3 variabel bebas tadi dalam membentuk ya, bukan mempengaruhi. Itu boleh dengan bahasa seperti itu. Enggak apa-apa. Ini langkah-langkah di dalam membuat judul ya. Jadi teman-teman sebagus mungkin, sejelas mungkin yang sekiranya judul itu menarik gitu ya. Yang penting tahu kita gak keluar dari substansi judul ini, substansi daripada model. Karena model ini nanti menjadi dasar. Jadi orang kan penasaran nih, kalau misalnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, apa nih faktor-faktornya apa nih?
ternyata setelah dibedah ke dalam ada 3: kepemimpinan, kompensasi, dan motivasi. Itu tips di dalam membuat sebuah judul skripsi. Nah, ini masuk ke pembaruan model itu ya. Kalau tadi berbicara intervening sudah panjang lebar nih, intervening kayak gini. Variabel bebasnya ada 3. Nah, sekarang kita berbicara moderating.